Hai semuanya, apa kabar? Kalau aku udah di depan kaca kayak gini, tahu kan mau ngapain? Ya, mau cerita. Kali ini aku mau cerita, tapi please tontonnya sampai akhir karena ini seru. Oke. Kali ini ceritanya sambil nemenin aku ngeringin rambut, oke? Tapi kalau nggak nonton sampai akhir, kamu aku jewe. Ada ibu yang rela ngejahatin anaknya demi konten. Lu tau gak sih ada YouTuber, nama YouTube-nya itu 8 Passengers. Jadi ini tuh cerita soal ada satu ibu namanya tuh Ruby. Dia tuh nikah muda gitu loh. Dia tuh cita-citanya pengen jadi ibu, pengen nikah punya anak. Nah akhirnya dia ketemulah sama suami namanya Kevin. Terus mereka nikah dan mereka punya 6 anak. 6 anak ini namanya Sherry, Jack, Abby, Judy, Russell, sama Eve. Nah di tahun 2015 Ruby ini kepikiran kayaknya ngevlog bikin YouTube tuh asik. Dia mulai kan bikin channel YouTube dan channelnya itu tuh meledak. Tapi YouTube-nya dia itu sebenarnya penuh kontroversi. Dia apa-apa dikontenin ya. Pernah anaknya yang paling kecil Eve, dia tuh udah masuk kayak TK gitu. Jadi Eve itu lupa bawa bekal. Si gurunya WA kan, si Ruby itu langsung merekam gitu reaksinya dia waktu terima WA gurunya itu. Dia bilang gini, ya salahnya dia aja, kenapa nggak bertanggung jawab bikin bekal sendiri, biarin aja dia kelaparan. Ya udah, anaknya itu suatu hari itu kelaparan. Terus anaknya yang pertama yang paling gede udah masuk masa puber gitu loh. Terus tiba-tiba dia menstruasi untuk pertama kalinya. Namanya anak baru pertama kali menstruasi itu panik gitu. Ibunya malah ngambil HP, terus langsung dikontenin nih anaknya pertama kali menstruasi. Terus anaknya yang cowok, ya namanya remaja ya, kayak lu suka-sukaan, mulai suka-suka gitu loh sama cewek. Itu juga dibacain WA pribadinya itu, dikontenin. Pernah nih, jadi anaknya yang cowok tadi, dia itu dikontenin sama ibunya lagi cerita kalau ternyata udah 7 bulan dia tuh gak boleh tidur di kamarnya sendiri. My bedroom was taken away for 7 months and then you give it back like a couple weeks ago. I don't think our viewers know. Gara-gara itu netizen tuh langsung kayak ngerasa, parah banget sih cara lu mendidik anak-anak. Dari saat itu viewsnya turun, endorsementnya turun, tiba-tiba dia bikin statement di YouTube-nya kalau dia mau berhenti nge-vlog. Jadi di tahun 2022 dia tuh ketemu ada satu ibu namanya Jody. Kalau menurut lu si Ruby ini udah keterlaluan, Jody ini lebih keterlaluan lagi. Jadi si Jody ini dia tuh juga punya channel YouTube namanya tuh Connection. Jadi si Jody ini expert dan punya sertifikasi untuk counseling. Si Ruby itu salah satu muridnya Jody. Ajahan Jody ini juga kontroversi. Menurut Jody, anak-anak itu nggak baik, makhluk yang manipulatif. Anak-anak itu nggak patut dapat kasih sayang dari orang tua. Jadi sebagai orang tua, lu itu nggak boleh menyayangi anak lu. Terus anak-anak itu nggak butuh privasi. Jadi apa-apa itu boleh diatur dan dikontrol sepenuhnya sama orang tua. Nah waktu Ruby mengumumkan kalau dia itu udahan nge-vlog, itu sebenarnya Ruby itu join ke YouTube-nya si Jody. Terus mereka bikin satu akun yang namanya Mom of Truth by Jody and Ruby. Waktu mereka udah bikin akun bareng, itu di saat itu tuh anak pertama dan keduanya si Ruby itu udah keluar rumah. Tinggal anak ketiga, keempat sama anak 2 yang paling kecil. Nah anak 2 yang paling kecil ini guys dapat perlakuan yang jadi waktu itu anaknya yang kedua ada Russell. Russell itu baru umur 11 tahun. Terus ada Eve yang umurnya tuh 9 tahun. Jadi yang namanya anak-anak kan suka bandel-bandel gitu kan. Jadi menurut Ruby, 2 anak ini, si Russell sama Eve udah terlalu nakal gitu loh. Mereka berdua ini harus ditertibkan gitu. Nah cara menertibkannya ini yang menurut gue tuh agak-agak. Russell sama Eve gak boleh lagi tinggal bareng Ruby. Mereka berdua dipindahin ke rumahnya Jody. Mereka diasuh sepenuhnya oleh Jody. Setiap hari mereka harus berdiri di luar rumah tanpa pakai sepatu atau sendal. Jadi kayak nyeker gitu di bawah sinar matahari. Nah mereka harus berdiri berjam-jam. Dan mereka tuh gak dikasih makan, gak dikasih minum. Si Russell dia tuh pernah berusaha kabur. Nah karena ketahuan dia ini berusaha kabur, akhirnya diganti hukumannya. Jadi Russell ditaruh di dalam rumah, terus tangannya itu sama kakinya itu diikat dan itu tuh berjam-jam. Si Eve dia tetap tuh disuruh berdiri di luar. Kadang-kadang kalau Eve udah capek gak sanggup lagi berdiri, disuruh lari-lari.
keliling-keliling di luar rumah berkali-kali. Terus di depan rumahnya Jody itu tuh ada kayak satu halaman, itu isinya tuh kaktus. Eve harus lompat-lompat di pohon kaktus itu. Ini tuh kejadiannya hampir 100 hari gitu loh. Mereka tuh semua diisi. Terus satu hari Russell itu berusaha kabur lagi dan berhasil. Terus Russell langsung nih pergi ke rumah tetangganya Jody, ketok-ketok. Si bapak tetangganya tuh melihat, oh my god, anak ini penuh luka. Terus kayak malnutrisi gitu loh, kurus banget. Dia telepon polisi. Dia udah bersihkan. Dan he's detained. He's obviously covered in loss. We need the cops as soon as possible. Terus akhirnya polisi langsung datang ke rumahnya Jody. Dia angkutlah Jody, dia bawa ke kantor polisi. Terus mereka juga ke rumahnya Ruby dan nangkep Ruby. Nah, pada akhirnya mereka berdua dinyatakan bersalah. Jadi mereka antara di penjara 4 tahun sampai 60 tahun. Nah, itu kita nggak pernah ada yang tahu berapa lama mereka di penjara, karena itu semua tergantung lagi dari si pihak penjara. Nextnya kita cerita apa lagi ya? Pengen sih cerita horor, cuman katanya kalau cerita horor tuh nanti yang kita ceritain tuh juga kepo. Jadi takut banget kalau kita juga digangguin. Jadi jangan yang horor deh, mendingan yang konspirasi aja udah. Oke? Yang serem, tapi seremnya tuh bukan yang goib, karena aku takut sama hal-hal yang kayak gitu. Oke? Ya udahlah, besok-besok tujuh keajaiban dunia aja deh. See you, dadah.